Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sedikit akan menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Mari kita memaafkan kesalahan orang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 34, wal 'afina 'anin nas, yang artinya dan maafkanlah kesalahan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita telah memberikan contoh kepada kita tentang memaafkan orang lain. Pada masa itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, Rasulullah selalu diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah pergi ke Thaif dengan niat untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang Thaif. Namun apa yang terjadi? Di Thaif Rasulullah bukannya disambut, tetapi Rasulullah disambut dengan lemparan batu kerikil, sampai-sampai di pelipisnya keluar darah. Ketika peristiwa itu terjadi, Jibril turun kemudian menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang engkau kehendaki pada orang-orang Thaif ini? Apakah engkau menginginkan mereka itu dihabiskan saja? Kata Nabi, jangan wahai Jibril, mereka berperilaku seperti itu karena mereka tidak mengetahui maksud dan tujuanku. Semoga anak cucu mereka nanti menjadi pengikut Islam. Peristiwa yang kedua, setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Setiap pagi juga Rasulullah selalu diludahi oleh orang Yahudi. Kemudian pada suatu saat, ketika Rasulullah pergi untuk sholat subuh ke masjid, Yahudi yang biasa meludahi itu tidak tampak. Nah, kemudian Rasulullah mencari informasi kemana orang yang biasa menunggu saya di tempat tersebut. Kemudian Rasulullah mendapatkan jawaban dari salah satu sahabat bahwa Yahudi tersebut sedang sakit. Nah, kemudian setelah pulang dari sholat subuh, Rasulullah menyampaikan informasi kepada Aisyah dengan kalimat, wahai Aisyah, apa yang kita miliki untuk hari ini, makanan yang bisa saya bawa, siapkanlah apa yang ada yang kamu miliki, gandum, roti, dan kurma. Maka betul Aisyah menyiapkan bahan makanan tersebut. Setelah siap, maka disampaikan kepada baginda Rasul. Kemudian Rasulullah pergi untuk mencari rumah Yahudi yang biasa meludahi. Ketika sampai di rumah tersebut, Rasulullah mengetuk pintu, kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Betapa kagetnya Yahudi tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa tadi pagi engkau tidak kelihatan? Maka Yahudi tadi menjawab, ya Rasulullah, saya sedang sakit. Baiklah, semoga cepat sembuh.
ini ada sesuatu untukmu. Alangkah kagetnya Yahudi yang biasa meludahi itu dan terkagum-kagum betapa baiknya akhlak Rasulullah SAW. Kemudian beliau terketuk untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar bertanya kepada putrinya, yaitu istri Rasulullah SAW, Aisyah, dengan mengatakan, "Wahai Aisyah, apalagi yang sudah dilakukan oleh Rasul yang belum saya lakukan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, Rasulullah selalu menyuapi orang Yahudi buta yang biasa duduk di tepi pasar." Maka ketika itu Abu Bakar pergi dengan membawa makanan dan mendatangi Yahudi buta untuk menyuapi. Ketika disuapi, Yahudi itu sangat kaget dengan mengatakan, "Siapa ini? Kok kasar sekali?" Kata Abu Bakar, "Saya Abu Bakar. Tidak seperti biasanya. Biasanya itu menyuapiku dengan lemah lembut." Memang betul, biasanya adalah sahabatku Nabi Muhammad SAW yang menyuapimu. Tapi kali ini Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Makanya saya menggantikan beliau untuk menyuapimu. Ketika itu juga Yahudi itu meneteskan air mata. Dia sangat sedih, dia sangat menyesal karena setiap pagi Yahudi itu selalu memaki Rasulullah dengan kalimat Muhammad pemohong, Muhammad penyihir. Dengan dimaki setiap pagi itu, Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad tetap berbuat baik kepada orang yang memakinya setiap pagi. Setelah mendengar jawaban Abu Bakar, maka si buta Yahudi itu kemudian berikrar untuk memeluk Islam, disaksikan Abu Bakar. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita implementasikan dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul, yaitu memaafkan orang lain. Kita mengamalkan ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nasri minallah, barakatuh qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.